Dalam beberapa miliar tahun yang lalu, bumi telah dihantam oleh asteroid, bertabrakan dengan planet lain, dan membentuk beberapa kali. Belum lagi dikuasai oleh berbagai bentuk kehidupan yang gila. Kadang-kadang sungguh mengherankan bahwa bumi biru kita mampu untuk bertahan. Namun, jika kita ingin mengikuti perjalanan cepat sejarah planet kita harus memulainya dari awal sekali, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun ke belakang. Nah, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, sistem tata surya kita mulai muncul dari awan gas antar bintang yang padat. Awan ini runtuh membentuk cakra materi yang berputar semakin panas, hingga hidrogen menyatu menjadi helium. Dan begitulah matahari kita telah terlahir. Bumi bagi kita juga sedang dalam perjalanan. Setelah lahirnya bintang, semua materi di ujung piringan yang berputar mulai menggumpal. Gumpalan-gumpalan ini akan menjadi bibit untuk planet-planet dan bulan di tata surya kita. Saat mereka mengumpulkan lebih banyak materi, mereka menjadi lebih besar dan menjadi lebih bulat. Gumpalan-gumpalan di wilayah yang lebih dingin di tata surya sebagian besar terbuat dari es, cairan, dan gas. Dan yang lebih dekat ke matahari, di dalam planet-planetnya membentuk bebatuan seperti Mars dan Bumi. Bumi muda ini sangat aktif secara vulkanik. Bumi memuntahkan gas seperti hidrogen sulfida, metana, dan karbon dioksida. Gas-gas ini membentuk atmosfer pertama di planet kita. Bumi awal terus-menerus diserang oleh asteroid dan komet yang besar. Setelah itu, Bumi mengalami tabrakan yang lebih ganas. Theia, planet yang seukuran Mars, menabrak langsung ke bumi kita. Tabrakan epik ini melemparkan potongan-potongan materi ke seluruh orbit bumi, dan kemudian gravitasi mengikatnya menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai bulan. Pada awal bumi yang panas ini, tidak ada lautan. Semua air ada dalam bentuk gas. Namun, 3,8 miliar tahun yang lalu, planet kita mulai mendingin. Cukup untuk memadatkan gas menjadi cairan. Samudra primitif pertama kali menutupi bumi muda ini dan menjadikannya bumi penuh dengan air. H2O adalah bahan penting untuk menciptakan makhluk hidup. Jadi, dengan semua air itu, kehidupan baru muncul di bumi, yaitu sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Bentuk-bentuk kehidupan awal ini adalah organisme mikroskopis. Tetapi, hampir 1 miliar tahun setelah itu, beberapa organisme ini mengubah jalannya dunia. Bumi tidak tinggal sebagai dunia air dalam waktu yang lama. Tak lama kemudian, benua pertama muncul dari lautan kuno. Para ilmuwan menyebutnya kraton. Saat lebih banyak daratan naik dari laut, superbenua pertama muncul di planet ini. Svalbard tidak sepenuhnya merupakan superbenua. Ia cukup kecil. Para ilmuwan berpikir itu lebih kecil daripada benua Australia. Sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, bakteri biru hijau berevolusi menjadi fotosintesis pertama planet kita. Akhirnya, kami memiliki produksi oksigen untuk membuat atmosfer bumi menjadi lebih ramah. Dan sisanya adalah sejarah. Bercanda. Dengan semua oksigen baru ini, atmosfer bumi memiliki tingkat karbon dioksida yang jauh lebih rendah. Dan itu membuat planet kita menjadi sangat dingin. Sebagian besar bumi muda menjadi membeku dan mengalami zaman es yang pertama kalinya. Sekarang, saat atmosfer bumi berubah, benua juga bergerak. Mereka pecah dan menyusun ulang menjadi superbenua berikutnya, Rodinia. Rodinia adalah superbenua sungguhan. Mungkin merupakan superbenua terbesar yang pernah menutupi planet ini. Dan bagaimana dengan kehidupannya? Ya, kehidupan akhirnya menjadi lebih kompleks. Tetapi kemudian terjadi sesuatu. Rodinia mulai pecah dan superbenua baru terbentuk.
yang ini disebut Pannotia. Kemudian, antara sekitar 540 hingga 485 juta tahun yang lalu, terjadi ledakan kehidupan yang baru. Waktu ini disebut ledakan Kambria, dan hewan yang berevolusi setelah periode ini memiliki bagian tubuh yang keras seperti cangkang atau duri. Yang paling terkenal dari semua adalah trilobit yang terlihat seperti alien. Sekitar 440 juta tahun yang lalu, iklim tiba-tiba berubah dan suhu laut berubah drastis. Bumi menyaksikan kejadian kepunahan massal pertama kalinya. Ini adalah kepunahan Ordovicium silurium, dan sebagian besar kehidupan yang telah menyebar di seluruh planet lenyap. Banyak dari bentuk-bentuk kehidupan ini membentuk dasar bagi ekosistem yang kita miliki di bumi saat ini. Di suatu tempat antara 480 hingga 350 juta tahun yang lalu, pohon-pohon pertama muncul dari tanah bumi, dan hewan-hewan pertama juga mendatangi daratan. 250 juta tahun yang lalu, planet ini ditutupi oleh superbenua terakhir kami, yaitu Pangea. Sayangnya, juga setelah periode ini, bumi menyaksikan peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah. Sejumlah besar gas dan pemanasan global yang dipercepat menghapus sekitar 90% dari semua spesies di bumi. Tetapi, kepunahan massal ini membantu membuka jalan bagi gelombang berikutnya dari hewan untuk berevolusi. Antara 240 hingga 230 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama mulai muncul. Dan 150 juta tahun berikutnya, mereka mulai menutupi daratan. Ya, kalian ada di sana, kalian akan menyaksikan Argentinosaurus yang raksasa, sauropod terbesar yang pernah ada di daratan. Atau mungkin kalian telah dikejar oleh salah satu predator puncak terbesar di bumi, yaitu T-Rex. Dan kalian juga akan menyaksikan Pangea pecah dan bentuk benua-benua yang kita kenal hingga saat ini. Kalian mungkin sudah tahu ke arah mana ini menuju. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid menabrak planet kita, tepat di tempat di mana Meksiko berada sekarang. Dan itu memuntahkan begitu banyak puing ke atmosfer, sehingga menghalangi matahari. Hal ini menyebabkan perubahan iklim dan menyebabkan kepunahan massal dinosaurus. Pada gelombang berikutnya dari hewan yang muncul, mamalia menjadi lebih umum. Sekitar 6 juta tahun yang lalu, manusia tertua yang dikenal mulai berjalan di dunia ini. Spesies ini disebut Sahelanthropus sekitarnya, dengan cara yang benar mereka masih berjalan dengan 4 kaki. Sekitar 4 juta tahun yang lalu, manusia awal mulai berjalan tegak. Dan sekitar 1 juta tahun yang lalu, mereka mulai mengembangkan alat-alat yang pertama mereka kenal, yang mereka gunakan untuk memecahkan berbagai hal. Sekitar 800.000 tahun yang lalu, manusia-manusia awal ini menemukan cara mengendalikan api. Dan sekarang, mereka dapat memasak makanan dan memberikan panas pada diri mereka sendiri. Otak mereka terus berevolusi, dan lebih cepat daripada sebelumnya. Manusia-manusia ini belajar berinteraksi satu sama lain dengan dunia sekitarnya dengan cara yang benar-benar baru. Kemudian antara 40.000 hingga 15.000 tahun yang lalu, seluruh spesies manusia selain Homo sapiens punah. 10.000 tahun yang lalu, bumi melihat petani paling awal. Manusia-manusia yang sebelumnya nomaden ini berhenti mengembara di planet ini. Dan akhirnya, mereka menetap. Melompat maju sekitar 250 tahun yang lalu, revolusi industri terjadi. Kita mengalami transformasi teknologis yang cukup besar. Begitupun dengan sosioekonomi dan budaya. Masyarakat pedesaan berbasis pertanian menjadi lebih terindustrialisasi dan membentuk perkotaan. Populasi manusia kini terus bertambah. Pada tahun 1804, kita mencapai 1 miliar. Pada tahun 1927, kita sudah mencapai 2 miliar. Dan sejak tahun 1960-an, populasi global telah meningkat dengan sangat cepat, dan semakin cepat hingga saat ini, lebih dari 8 miliar orang. Dan sekarang, ada ancaman baru bagi eksistensi manusia, dan banyak bentuk kehidupan di bumi ini. Salah satunya yaitu perubahan iklim. Suhu dan permukaan laut meningkat di seluruh dunia, dan keanekaragaman hayati mulai menurun. Dan kita bisa saja berada di ambang peristiwa kepunahan massal lainnya jika hal-hal ini tidak berubah.
Tapi itu adalah hanya sebuah kisah di serial info populer kali ini. Penasaran dengan serial info populer berikutnya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa.